Oke, sekarang sudah bisa recording. Ya, share screen. Kelihatan ya slide-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, baik, hari ini kita belajar yang paling prinsip dalam fisiologi, ya fisiologi hewan dan manusia, yaitu mengenai homeostatis. Siapa ya kira-kira yang tahu apa yang dimaksud dengan homeostatis? Keseimbangan tubuh, Pak. Keseimbangan tubuh. Jadi adaptasi tubuh. Jadi konsepnya homeostatis ini adalah untuk menjaga tubuh kita tetap seimbang. Jadi kalau kita bawa ke ekologi, di ekologi pernah kita dengar istilah daya dukung lingkungan. Jadi konsepnya sih seberapa yang masuk harus sama dengan yang keluar. Kalau yang masuk lebih banyak nanti lingkungannya terlalu berat menanggung jumlah populasi. Kalau terlalu sedikit nanti malah lingkungannya itu menjadi tidak optimal, tidak berkembang. Nah, dalam tubuh juga begitu. Kalau terlalu banyak yang masuk, nanti akan terjadi penumpukan dalam tubuh. Kalau ada penumpukan, maka akan mengganggu keseimbangan kerja tubuh. Sebaliknya, kalau yang masuk terlalu sedikit, maka tubuh tidak dapat melangsungkan proses kehidupannya secara normal. Jadi homeostatis itu adalah menjaga seluruh sistem tubuh kita itu dalam kondisi yang optimal. Kalau suhu 4 derajat kira-kira tahan nggak Anda? Suhu dalam kulkas? Tidak, Pak. Ya, Pak. Tidak optimal. Karena Anda tidak nyaman. Kalau suhunya 45, setengah air mendidih. Tidak juga, Pak. Tidak juga, Pak. Jadi itu homeostatis. Bagaimana kita menjaga suasana ternyaman bagi sel. Ya, jadi ini konsepnya dalam tubuh ya, bukan di luar. Kalau tadi yang saya gambarkan, Anda nyaman ketika tidak bertemu dengan mantan misalnya ya. Itu juga homeostatis tapi di luar. Ya nyaman, ya tubuh juga begitu, nyaman ketika tidak bertemu dengan corona, tidak bertemu dengan tuberkulosis. Itu homeostatis. Jadi homeostatis itu menjaga tubuh kita itu pada posisi yang paling optimal untuk produktif. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Apa yang dijaganya? Banyak. Semua hal-hal yang dibutuhkan tubuh harus dijaga pada kondisi yang optimal. Contoh paling gampang yang sering Anda dengar mungkin asam urat. Asam urat kalau terlalu rendah, kita susah gerak. Kalau terlalu tinggi, juga susah gerak. Jadi harus dijaga pada kondisi homeostatis. Berapa homeostatis asam urat? Berapa angka yang optimalnya? Ada yang tahu? Atau glukosa? Glukosa terlalu rendah, kita lemas. Bawaannya tidur, ngantuk. Terlalu tinggi juga sama, tidur, ngantuk. Ya. Jadi dijaga pada kondisi yang optimal untuk proses fisiologis tubuh. Berapa idealnya? Enggak juga tahu. Nah, sama kolesterol juga demikian. Air juga demikian. Ion juga demikian. Garam juga demikian. Tekanan darah juga demikian. Coba, siapa yang bisa ngasih pengertian apa sih homeostatis itu dalam bahasa yang bagus? Terbayangkan ya yang saya sampaikan ya? Izin menjawab, Pak. Ayo, silakan. Jadi homeostatis merupakan kemampuan tubuh untuk menjaga keadaan tubuhnya tetap konstan meskipun terpengaruh oleh keadaan luar, di mana tersebut harus dijaga untuk mempertahankan fisiologis dari tubuh. Itu, Pak. Apa tadi kata awalnya? Kemampuan tubuh, Pak. Kemampuan tubuh ya. Jadi homeostatis itu adalah usaha tubuh ya, usaha tubuh untuk menjaga suasana internal tetap konstan. Suasana internal itu ya mulai dari ujung mulut sampai ujung anus, ya pokoknya yang tutup kulit semuanya. Menjaga suasana internal dalam tubuh tetap konstan meskipun kondisi lingkungan berubah-ubah. Lingkungan kan kadang suhunya 45,
Sekarang suhunya 4. Suhu tubuh harus dijaga berapa? Berapa suhu tubuh kita harus dijaga? 2 sampai 36, Pak. 36. Kalau Anda sering dites pakai itu, termogan itu kan tahu. 36 harusnya ya, 36, 37. Jadi kalaupun suhu lingkungan sekarang ada yang punya termometer di rumah? Berapa suhu lingkungan sekarang? 29 derajat. 29. 29 ke 36 selisih berapa itu? Selisih 7. 7, Pak. Jadi bagaimana cara tubuh kita? Apakah suhu tubuh diturunkan juga ke 29? Atau dipertahankan di 36? Dipertahankan di 36. Dipertahankan. Nah, tentu ada biaya ya. Biaya untuk mempertahankan suhu tubuh kita di 36 diambil dari mana? Dari mana kira-kira biayanya diambil? Jadi jangan pikirkan itu gratis ya. Dalam proses kimia mungkin Anda belajar bahwa kalau mencampur atau menaikkan suhu kita perlu gas. Kita perlu kompor listrik. Itu biaya. Nah, ketika menaikkan suhu tubuh dari 29 ke 36, kita perlu biaya. Dari mana biayanya? Dari PLN. Dari energi, dari karbohidrat, dari glukosa yang kita makan. Makanya tadi saya katakan, walaupun Anda tidur seharian, nggak ngapa-ngapain, itu tetap nanti akan lapar. Karena ada energi di situ untuk menjaga suhu tubuh. Kalau misalnya Anda punya kamar yang wah, jadi suhu lingkungannya dibuat 37. Tidak perlu lagi energi untuk menjaga suhu tubuh. Masih lapar nggak kira-kira nanti? Masih lapar nggak kira-kira? Masih, Pak. Untuk apa lagi kira-kira energinya itu? Untuk bernapas. Untuk bernapas. Untuk kalau homeostatis, menjaga apa lagi kira-kira? Kalau tadi kan yang pertama dijaga itu suhu. Sekarang suhu sudah kita samakan, lingkungan dengan tubuh sama-sama 37. Berarti homeostatis apa lagi yang harus dijaga? Hormon, Pak. Hormon. Apa lagi? Tekanan darah. Tekanan darah. Ya, jadi Cairan dalam tubuh. cairan dalam tubuh, oksigen, karbon dioksida, urea. Ya, jadi setiap saat itu ada pemecahan sel darah merah. Jadi kan umur sel darah merah itu 120 hari. Kita punya sekitar 5 juta sel dalam setiap mililiter darah. Jadi bayangkan 5 juta dibagi 120 hari. Berapa? 5. Berapa? Ada 100.000. 5 juta sel darah merah dalam setiap mili, umurnya hanya 120 hari. Berarti setiap hari berapa yang harus dipecah? Enggak tahu ya. Berapa 5 juta bagi 120? 41.000, Pak. Nah, 41.000 yang harus hancur setiap hari. Hancurnya ini akan menjadi racun kalau nggak dibuang. Berarti ginjal harus kerja. Nah, ya seperti itu. Jadi homeostatis itu banyak. Urea, kreatinin, kolesterol, semua dijaga dalam kondisi yang homeostatis. Jangan kurang, jangan lebih. Kalau kurang harus dibuat rasa lapar, sehingga ada masukan dari luar, atau dirombak dari yang agak gemuk, dirombak dari lemaknya. Ya, kalau nggak ada lemak yang kurus-kurus diambil dari dagingnya. Ya, jadi seperti itu. Ada proses tukar guling ya di situ. Dan itu butuh energi. Dan kalau kelebihan harus dibuang. Proses pembuangannya juga membutuhkan energi. Jadi itulah homeostatis. Menjaga agar semua kondisi tubuh dalam batas aman. Dalam suasana yang optimal. Ya, homeostatis. Ini? Nah, ini yang dibaca sini tadi ya, yang dibaca saya rutin. Ini bukan. Pengaturan lingkungan internal, tadi yang saya katakan internal itu semua yang ditutup oleh kulit. Ya, agar tetap stabil. Kenapa? Agar fungsi fisiologis tubuh tetap optimal. Kalau internalnya nggak optimal, nggak stabil, maka tubuh kita akan terganggu. Yang biasanya bisa tiktokan, nggak bisa tiktokan. Kalau lagi sakit ya. Fisiologis sakit kenapa? Misalnya kurang air, kurang glukosa, kurang garam. Itu sakit nanti.
Kalau sudah sakit, fisiologis nggak lancar. Ya, tidak seperti ketika dalam kondisi tidak sakit. Jadi pengaturan lingkungan internal agar tetap konstan. Apa saja yang diatur tadi sudah banyak kita bahas. Ada urea, ada kolesterol, pokoknya semuanya. Tekanan darah, ya hormon, ion, ya semuanya. Nah ini konsepnya ya. Jumlah yang sama, yang masuk harus sama dengan jumlah yang keluar. Itu kalau Anda sudah dewasa. Tapi kalau anak-anak ini tidak seperti ini. Kalau pada anak-anak jumlah yang masuk harus apa kira-kira? Lebih banyak, Lebih banyak, Pak. Kenapa lebih banyak? Pak. Untuk pertumbuhannya, Pak. Untuk pertumbuhannya. Pintar. Jadi kalau sudah dewasa sekarang jangan lagi ya. Atau kecuali kalau masih dalam masa pertumbuhan. Kalau masih dalam masa pertumbuhan oke, nggak apa-apa. Makannya 4 piring, kerjanya tidur-tiduran, nggak bakal gemuk. Ya karena sebagian dari kelebihan itu diopor menjadi daging, diopor menjadi tulang, diopor menjadi gigi, ya itu dipakai dari situ. Tapi kalau pertumbuhannya sudah berhenti, nanti kelebihannya itu bukan jadi daging, bukan jadi tulang, tapi jadi lemak nanti. Nah lemak ini cadangan, nggak butuh kita sebenarnya. Butuh sih nanti kalau misalnya terdampar 5 hari di Enggano nggak makan, baru dipakai lemaknya. Ya tapi dalam kondisi normal seperti ini, sedikit kebutuhan lemaknya. Jadi homeostatis harus menyamakan yang masuk dengan yang keluar. Jadi kalau makannya 4 piring, maka pekerjaannya mungkin harus setara kuli. Ya, jangan setara mahasiswa. Ya, biar tubuhnya tetap sehat. Ya, biar jumlah energi yang masuk sama dengan jumlah energi yang keluar. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Konsep dari homeostatis. Jadi seluruh fisiologis tubuh kita konsepnya di sini. Pencernaan, peredaran darah, pernapasan, hormon, terganggu homeostatis, terganggu semua. Jadi tubuh kita itu mirip seperti jam tangan atau jam dinding. Satu putaran rusak, semua putaran rusak. Atau di contoh apa yang paling gampang ya? Di mesin mobil juga mungkin seperti itu. Ya, jadi satu sistemik namanya ya. Jadi kalau penyakitnya sudah penyakit sistemik, biasanya nggak bisa diobati lagi. Karena semua komponen harus diganti. Ginjal, jantung, paru-paru, usus. Ya. Jadi kalau ditanyakan penyakitnya apa, disebut sebagai gagal organ sistemik, ya sudah. Ya. Itu yang penting ya dari homeostatis. Satu gangguan pada sistem, jadi misalnya gangguan pada tekanan darah, itu nanti akan mempengaruhi seluruh fisiologis yang ada pada tubuh kita. Ya. Ada yang mau sampaikan sampai di sini? Konsep Pak, dari homeostatis. Ya, silakan. Jadi konsep dari homeostatis ini berhubungan dengan termoregulasi ya, Pak? Semuanya, termoregulasi, osmoregulasi, semua fisiologis tubuh. Osmo itu kan osmosis, ion. Biasanya kan yang mempengaruhi kekentalan ion itu ada natrium, ada klor, ada kalium, ada fosfor, semuanya itu osmoregulasi. Kalau termoregulasi mengatur suhu. Kapan kita berkeringat, kapan kita menggigil, kapan kulit membiru, kapan kulit memerah, itu termoregulasi. Kira-kira kenapa kulit kita itu membiru? Si Sabira. Untuk apa? Itu termoregulasi prinsipnya. Satu saat kita biru, satu saat kita merah. Jadi kalau sedang dilamar itu usahakan dalam kondisi panas ya, biar kulitnya kelihatan memerah. Kalau ada yang dalam proses lamaran, usahakan kondisinya panas ya, kulitnya memerah jadi kelihatan lebih cantik ya. Coba, kapan kira-kira kulit merah dan biru? Kulit merah terjadi pada saat lingkungan panas, Pak. Sedangkan kulit biru terjadi saat lingkungan dingin. Kenapa kira-kira seperti itu? Karena tubuh menyesuaikan ke lingkungannya. Efek seperti hal yang efek dari tubuh, Pak. Seperti misalnya kalau panas berkeringat, kalau
suasananya. Apa gunanya berkeringat? Apa gunanya kulit dimerahkan? Untuk apa? Apa tujuannya? Biar darahnya jalan ya Pak, lancar. Kalau nggak begitu darahnya nggak jalan. Bukan Pak, memperlancar, mempercepat ya Pak. Mempercepat. Ada pendapat yang lain masih kurang pas. Ada kok di slide ini. Kalau baca slide-nya sudah tahu itu di bawah. Cuma karena belum dibaca slide-nya, ya belum tahu jawabannya. Kenapa kira-kira kulitnya memerah? Kenapa berkeringat? Untuk apa? Untuk apa cahaya? Cahaya yang sudah mandi kayaknya ini. Ayo, siapa yang bisa jawab? Untuk apa, Heru? Menstabilkan suhu tubuh, Pak. Ya, betul. Tujuannya memang untuk menstabilkan suhu tubuh. Cuma pertanyaannya, dengan memerahkan kulit, apa yang terjadi? Dengan berkeringat, apa yang terjadi? Bukan hanya manusia ya, kerbau juga begitu. Kerbau panas berkubang. Ya, kadal panas berjemur. Ayo, Pak. Izin menjawab, Pak. Ayo. Jadi saat kita berkeringat, sering kita tahu keringat itu kan asin kan Pak. Nah itu menandakan bahwa natrium yang keluar dari tubuh kita, di mana natrium tersebut dikeluarkan untuk menjaga kestabilan tubuh. Jadi natrium yang dikeluarkan Pak. Natrium yang dikeluarkan. Oh, sebenarnya sederhana ya. Ketika Anda panas disiram air ya dingin gitu ya. Jadi ketika Anda panas, keringat mengalir ke kulitnya, ya, tubuh jadi dingin. Jadi itu sama dengan air. Jadi kalau Anda mandi, keringatnya nggak bakal keluar lagi. Cuma karena Anda belum mandi, ya keringatnya keluar. Jadi mendinginkan suhu tubuh dengan cairan sifatnya. Jadi kalau berolahraga dalam kelembapan tinggi, itu rentan mengalami yang namanya heat shock. Tahu Anda heat shock? Heat itu bahasa Inggris panas ya. H-A-E-A-T, heat. Shock itu tekanan. Jadi terlalu tinggi suhu tubuhnya nanti. Jadi kan kalau kita berolahraga, tubuh harus mendinginkan tubuh. Mendinginkan tubuh dengan cara mengeluarkan keringat. Cuma kalau kelembapan tinggi pas hari hujan, itu keringat nggak bakal keluar. Karena karena air di lingkungan sangat tinggi. Nah, kalau air tubuh nggak bisa keluar, keringat nggak keluar, nah itu rentan kita mengalami yang namanya heat shock. Terlalu panas di dalam. Mirip dengan mesin mobil yang tidak ada radiator. Tahu ya, mungkin terbayang yang punya mobil. Mobil itu ada pendingin mesin. Nah, kalau radiatornya nggak jalan, mesinnya pecah. Jadi kalau suhu dalam tubuh kita panas dan tidak dikeluarkan, tidak berkeringat, nah itu bisa mengalami namanya heat shock. Jadi kita berkeringat untuk mendinginkan dengan cara mengalirkan air ke seluruh kulit. Yang kedua, kulit memerah biasanya kalau panas itu, untuk membuat pembuluh darah selebar mungkin dan sedekat mungkin dengan kulit. Jadi kan yang membawa panas itu darah. Jadi kalau pembuluh darah itu sudah dekat dengan kulit, panasnya mudah dibuang ke lingkungan. Dan ketika pembuluh darahnya sudah lebar, selebar-lebarnya, maka panasnya juga akan mudah dibuang ke lingkungan. Gitu ya. Jadi kenapa kulitnya memerah? Karena pembuluh darahnya itu sangat dekat dengan kulit dan sangat lebar. Kenapa dibuat sangat lebar? Ya agar panasnya banyak terbuang. Nah, kalau dalam proses lamaran berguna ya. Jadi kulitnya tambah merah, jadi kelihatan tambah cantik. Dibanding ketika lamaran dalam suasana dingin, kulitnya membiru, pucat. Kenapa membiru? Karena pembuluh darahnya dimasukkan ke dalam, disembunyikan. Biar panas tubuhnya jangan keluar. Ya, bibirnya dibuat biru, biar pembuluh darahnya hilang semua, disembunyikan. Panas tubuh ditahan, jangan sampai keluar. Ya, itu namanya termoregulasi. Mengatur suhu tubuh dengan memainkan keringat, memainkan warna kulit. Bukan warna kulit sih yang dimainkan ya, tapi pembuluh darah. Ada juga kadang dengan menegakkan bulu roma. Jadi kalau merinding itu sebenarnya karena dingin.
Ya, atau karena kita dalam kondisi ketakutan. Ya, jadi kalau merinding itu membuat tubuh menjadi lebih siap, lebih sigap. Ketika ada bunyi bisa langsung lari gitu ya. Itu ya itu konsep dari homeostatis. Dingin, merinding ketika posisi dalam tubuh sedang ketakutan, tekanan, itu juga akan merinding. Ya. Oke, mudah-mudahan paham apa yang saya maksud dengan konsep homeostatis. Ya. Apa yang dijaga banyak, semua apapun yang ada tubuh kita. Daging, jumlah sel darah merah, jumlah pembuluh saraf, jumlah tulang, jumlah kalsium, apapun harus dijaga homeostatisnya. Kalau perasaan dijaga nggak homeostatisnya? Ada nggak yang menjaga homeostatis perasaan? Tidak terlalu benci, tidak terlalu cinta. Itu kan kalau homeostatis perasaan ya. Jadi ketika terjadi sesuatu, ya let it go, easy going. Tidak terlalu berpengaruh kepada fisiologis tubuhnya. Tidak sampai remuk redam. Ya, itu homeostatis. Nah, ini sudah biologi banget ya, bagaimana cara pengaturannya. Yang pertama namanya ada negative feedback. Ini tadi yang saya contohkan tadi. Jadi kalau misalnya yang ke kiri ini, kalau suhu tubuh kita dingin, decrease, misalnya waktu anak-anak dulu mandi di sungai 2 jam, nggak berhenti-berhenti, suhu tubuhnya turun. Maka tubuh akan menggigil. Tubuh menggigil, Anda akan naik ke atas batu. Menengkukkan tangan di dada, melipat kaki ke perut. Ya, itu menjaga agar jangan banyak bagian tubuh kita yang terpapar lingkungan. Jadi setiap korban yang meninggal kedinginan, kena salju misalnya atau di puncak gunung, itu biasanya posisinya dalam posisi memeluk lutut. Jadi lututnya ke perut, tangannya memegang lutut. Itu menjaga agar tidak banyak bagian tubuhnya yang terpapar lingkungan. Ya. Kalau di sini menggigil. Nah, menggigil itu nanti akan menaikkan suhu tubuh. Ya. Jadi setiap gerakan itu menaikkan suhu tubuh. Jadi kalau dingin kan orang sering ini menggosokkan telapak tangan. Kenapa menggosokkan telapak tangan menghasilkan panas? Siapa yang mesti jawab? Karena terjadinya proses gesekan, Pak. Jadi proses gesekan. Gesekan menghasilkan panas ya. Terus dalam biologi, setiap gerak itu menghasilkan panas. Jadi kalau Anda lagi malas-malas ya bergerak. Merasa kedinginan bergerak. Setiap gerak menghasilkan panas. Ya. Jadi kalau lagi kedinginan di gunung atau lagi begadang, bisa jadi dengan memakai jaket ya, jaket untuk mengurangi paparan tubuh ke lingkungan. Bisa jadi dengan bergerak, karena bergerak akan menghasilkan panas. Cuma nanti kompensasinya harus makan, karena gerak membutuhkan energi. Energi diambil dari makanan. Ya. Ini kalau suhu tubuh naik, maka mekanismenya adalah berkeringat. Ya, karena berkeringat akan mengaliri kulit dengan air sehingga suhu tubuh akan turun. Ya, atau bisa jadi juga dengan cara seperti kerbau ya, berendam. Kalau manusia kan pakai AC ya. Nah, seperti itu. Pokoknya dijaga dalam batas normal. Tadi ada yang mengatakan suhu tubuh kita 37. Ya, minimalnya berapa? Boleh nggak suhu tubuh kita sampai 25? Enggak. Berapa minimal? 34 tuh udah rendah perasaan, Pak. 34 tidak rendah. Ya, kalau tingginya maksimal berapa? 38 maksimal. Soalnya kalau udah 39 aja udah disuruh ke rumah sakit kan udah dibilang demam. Ya. Jadi 36 sampai 37 yang normal ya. Walaupun pada bayi-bayi yang prematur itu dibuat 32 suhu tubuhnya. Jadi inkubatornya itu dibuat 32 bukan 37. Ya. Jadi kalau dibuat 37 nanti takutnya fungsi tubuhnya itu semuanya jalan. Jadi matanya yang buka,
kulitnya kulitnya merasa, telinganya mendengar. Padahal bayi-bayi prematur itu kan energinya sangat sedikit. Energinya harus dihemat sehemat-hematnya. Jadi untuk menghemat energinya maka kulitnya dimatikan dulu, pendengarannya dimatikan dulu, matanya dimatikan dulu. Yang paling penting itu ya jantungnya, ginjalnya, paru-parunya, itu yang dijaga. Jadi suhu tubuhnya itu dibuat 32. Jadi kalau 32 itu kita bawaannya itu ya lesu, ngantuk, mau tiduran. Kalau bayi kan nggak apa-apa ya. Tapi kalau mahasiswa nggak bisa seperti itu. Ya. Ini pengaturan kadar gula darah dengan menggunakan hormon insulin dan glukagon. Ketika baru makan, high blood glucose, jadi darah dengan glukosa tinggi, maka pankreas akan mengeluarkan insulin. Akibatnya, gula tadi akan disimpan dalam bentuk lemak atau dalam bentuk glikogen, gula otot. Nah, ketika gula darah sudah normal, maka insulin selesai diproduksi, berhenti produksi insulin. Ya. Demikian juga kalau kita mengalami gula darah rendah, maka pankreas akan menghasilkan hormon glukagon atau adrenalin. Akibatnya nanti cadangan yang ini, cadangan lemaknya, cadangan glikogennya akan dipecah menjadi glukosa sampai gula darah kembali normal. Nah, orang-orang yang diabetes, insulinnya nggak ada. Jadi ketika gula darah tinggi, ya tinggi terus. Akibatnya apa kira-kira kalau gula darah tinggi? Kenapa? Apa gangguannya ke peredaran darah? Bayangkan suatu truk itu mirip dengan pembuluh darah. Truk ini harusnya kapasitasnya cuma 5 ton. Jadi harusnya kan isinya cuma sari-sari makanan, oksigen, CO2, urea. Cuma karena insulin nggak bisa membuang glukosa, maka truk tadi tonasenya bertambah menjadi 7 ton. Karena ada sampah yang tidak bisa diturunkan. Ada glukosa yang tidak bisa dikeluarkan. Apa kira-kira akibatnya? Pembuluh darahnya rusak. Apa rusaknya? Coba spesifik jawabnya. Penyumbatan pembuluh darah, Pak. Sumbatan pembuluh darah. Kenapa menyumbat? Coba bayangkan kalau darah itu memompa air, coba Sanyo ya mesin air, memompa air dengan memompa oli. Mana yang lebih berat pekerjaannya? Memompa oli. Oli. Kenapa memompa oli? Oli kan di dalam oli lebih banyak. Lebih kental. Nah, sama seperti ini. Ketika glukosa banyak di darah, maka darahnya lebih kental. Ketika ginjalnya gagal, maka urea nggak bisa dibuang lewat urin, ureanya mutar terus. Akibatnya darah menjadi lebih kental. Darah lebih kental, maka tekanan darah akan lebih tinggi. Ya, karena memompa cairan yang lebih kental, itu akan lebih sulit dibanding memompa cairan darah yang lebih encer. Akibatnya nanti tekanan darah tinggi. Ya, seperti itu konsep fisiologis. Gangguan pada satu akan gangguan pada seluruh sistem. Nanti pembuluh darah terganggu, oksigen ke jaringan terganggu. Sel otaknya mati. Karena oksigen tidak ada. Banyak akibatnya. Ya. Mungkin seperti dulu untuk hari ini, sudah 9.50. Kita sambung hari Senin, masih dalam konsep homeostatis. Ada yang mau tanyakan sebelum kita akhiri? Dibaca slide-nya ya, jadi pertemuan nanti kita bisa lebih cepat. Tidak ada pertanyaan? Baik. Cukup? Izin bertanya, Pak. Ayo, ya. Untuk kalau misalnya kan itu kan kita kan terlalu lama di dalam air kan, Pak. Nah, terus ujung jari kita itu mengkerut. Itu tuh kenapa, Pak? Sama seperti yang tadi, termoregulasi. Kenapa mengkerut? Jadi untuk membuat tubuh sedikit mungkin kontak dengan lingkungan. Kalau melar kan banyak kontak dengan lingkungan. Kalau mengkerut ya sedikit kontak dengan lingkungan. Semakin sedikit kontak dengan lingkungan, semakin sedikit panas tubuh yang keluar. Ya, jadi sama seperti apa ya?
kontak dengan lingkungan dia. Sama seperti jonjot pada usus. Kenapa dibuat bergelombang berjonjot? Untuk penyerapannya lebih luas. Ya, jadi semakin melar, daerah kontaknya semakin luas. Semakin dilipat, daerah kontaknya semakin sedikit. Jadi mengkerut itu ya untuk membuat daerah kontaknya semakin sedikit. Sehingga panas tubuh semakin sedikit yang keluar. Nanti kalau dijemur lagi, melar lagi kakinya itu. Ya, untuk membuang panas. Ya Pak, kasih Pak. Ya. Mungkin cukup ya. Kita lanjut hari Senin jam 10 kalau tidak praktikum. Ya. Itu saya. Terima kasih. Selamat pagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya tutup ya. Ya, Pak.